Selamat pagi Akbar. Selamat pagi, Pak. Eh, ada apa Akbar kesini? Sebelumnya kemarin menelpon saya, katanya Akbar ingin konseling mengenai permasalahan Akbar hadapi. Apakah benar? Iya, benar, Pak. Karena saya ada permasalahan seperti depresi yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya belum bisa terpecahkan. Nah, di sini saya menemui Bapak, mengabarin Bapak agar ada solusinya untuk konsultasi dan konseling. Hmm, sebelumnya Akbar pernah melakukan konseling? Belum pernah, Pak. Oh, jadi Akbar juga belum tahu apa itu konseling ya? Belum tahu. Definisi konseling itu adalah proses bantuan untuk menuntaskan masalah atau memecahkan masalah dengan cara membimbing, mengarahkan agar klien kepada konselor itu terarahkan permasalahannya dan terpecahkan, dalam artian membantu untuk meringankan beban si klien. Apakah akan diterima dari klien tersebut, akan menerima dengan melakukan konseling ini. Nah, itulah konseling. Sebelum itu juga di sini Akbar melakukan konseling. Apakah Akbar siap untuk melanjut ke tahap-tahap selanjutnya untuk proses konseling ini? Siap. Ya, bagus ya. Nama tadi Akbar ya, Akbar. Boleh diceritakan Akbar mengapa Akbar depresi? Jadi di sini Akbar boleh menceritakan dahulu apa sih yang dipermasalahkan Akbar ini untuk datang konsultasi konseling kepada saya ini, kalau boleh tahu sedikit mengenai permasalahannya. Jadi depresi saya yang saya alami ini, Pak, dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat, saya ini dipandang orang ya nakal ya, karena di luar situ saya pun tidak merasa seperti itu, Pak. Jadi pandangan orang itu mengenai saya itu jauh berbeda. Orang bisa melihat saya dari luarnya tapi belum tahu isi dan keseharian saya seperti apa. Jadi ini mengenai Akbar itu, pandangan dari masyarakat itu kayak mana Akbar ini, apakah baik apa jahat, seperti itu kah? Iya, benar, Pak. Jadi Akbar ini melakukan kesalahan atau bagaimana? Jadi sini, Pak, kemarin-kemarin tuh kan saya nemui kawan saya, Ya. mengajak dia keluar malam minggu dan begadang nggak pulang. Nah, di situ orang-orang dari keluarga teman saya itu ya menyalahkan saya. Ya. Padahal anaknya mau juga aja. Kami juga di pas keluar itu bukan cuma keluar untuk happy tapi juga ada yang kami kerjakan seperti tugas kuliah. Oh, jadi Akbar itu depresi dengan tekanan pandangan masyarakat ketika Akbar Benar, Pak. pergi malam terus nggak pulang, tapi tiba-tiba pulang jam berapa, jadi masyarakat ini berpikir Akbar ini apa-apa seperti menggunakan narkoba atau gimana. Jadi pandangan orang masyarakat itu yang Akbar lakukan padahal bukan seperti itu kan. Hanya kumpul ke teman, tidur di rumah teman atau nongkrong-nongkrong gitu kan. Ya, ini memang ya masyarakat kita menilai saja, tetapi jadi tekanan batin dengan psikologis Akbar melalui perasaan Akbar itu kayak depresi. Kenapa masyarakat memandang saya seperti ini? Iya, benar, Pak. Tapi sebelumnya juga Akbar apakah pernah melakukan apa tuh, berbicara kepada yang bilang kepada Akbar bahwa Akbar itu jelek gimana sikapnya? Jadi kemarin-kemarin tuh sempat diomongin juga, Pak, sama keluarga teman saya tuh. Ngapain malam-malam, dal lu pagi-pagi pulangnya, kenapa nggak malam? Dan juga kalau malam jam 12 ke atas pulangnya. Nah, situ kan pandangan mereka tuh sudah jauh ya, jauh dari hal yang negatif, bukan hal positif. Padahal kami nggak menggunakan narkoba, nggak mabuk-mabukan, dan juga kami tuh ya senang-senang sama teman-teman yang lain gitu. Dan juga pandangan orang lain mengenai saya ini ya jauh berbeda, karena tuh orang tuh melihat saya tuh kelihatan seperti apa, nggak usah ditemenin lagi orang seperti itu. Ada orang yang ngomong dari belakang sama saya. Ya. Pada permasalahan Akbar sendiri ini memang cukup ya merasa gimana. Saya juga seandainya di posisi Akbar, saya merasakan gimana perasaannya kan.
tidak enak jika dipandang masyarakat seperti itu. Lalu Akbar kenapa ingin lepas dari hal itu? Kenapa Akbar tidak mencoba mengobrol kepada masyarakat, menjelaskan bahwa Akbar tidak melakukan hal seperti itu jika ada salah satu warga sekitar atau masyarakat sekitar yang seperti ibu atau bapak-bapak yang merasa menggosip Akbar. Apakah Akbar tidak mencoba untuk menjelaskannya terlebih dahulu? Karena pas hari Sabtu kemarin Pak, Sabtu malam minggu, nah kami tuh sama teman-teman yang lain tuh pergi nongkrong yang nyebut teman saya yang keluarganya ngomongin saya ini ya malam ya saya sendiri nyebutnya, jadi mereka tuh tahunya sama saya dan juga mereka nih belum aku jelasin sudah ngomong terus sudah, jadi ngomong jelasin. Oke, bagus. Sangat sedih kalau didengarkan. Sebelum itu saya akan mohon dulu dengan tekanan dari Akbar dulu mengalami depresi. Ya, kalau Akbar jangan sampai depresi ini terus terjadi pada Akbar. Ditakutkan apa? Ketika Akbar depresi, kesal kepada orang itu nanti berakibat fatal. Artinya di sini depresi itu kan merupakan suatu pola pikir atau perasaan yang kita rasakan kacau dan rasa ada kekecewaan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi dengan saya membimbing Akbar di sini agar lepas dari hal depresi tersebut dengan melakukan apa? Jangan dengarkan orang yang di masyarakat tentang Akbar itu bagaimana, tapi jadilah diri Akbar tanpa harus biarkan mereka tahu apa yang Akbar lakukan di luar. Tidak mungkin kan bahwa mereka akan menyalahkan Akbar dengan ya dicap bahwa Akbar ini berperilaku jelek gitu kan. Ya ini kan termasuk gangguan mental ya depresi. Tapi ya tadi jangan sampai hal ini terjadi pada Akbar. Ditakutkan dengan kita melakukan depresi tadi, ya tadi ketika Akbar sabar akhirnya Akbar akan melakukan hal-hal yang buruk kepada yang di sekitar masyarakat yang memang menurut Akbar tidak tahu tuh siapa orangnya kan. Jadi kemarin tuh sempat nggak enak hati gitu ya, karena pas mereka tuh saya lewat mereka tuh mukanya ekspresinya beda gitu. Beda dengan hal pada umumnya kan, senyum kadang sapa, ini saya nyapa masyarakat ya diacukan saja seperti itu kan. Juga di sini aku pikiran kenapa, apakah masalah tersebut masalah yang kemarin dan juga aku merasa sedih juga Pak mengenai pandangan masyarakat tentang saya kan. Dan juga saya berpikir bagaimana seandainya mereka tahu seperti apa saya di luar, seperti apa saya di bermain, dan juga bisa menilai juga mereka seperti apa aku. Jadi begini ya Pak, kalau dari saya ya memang hal itu ya akibat dampak dari hal seperti itu kan dari masyarakat tentang kita tadi kembali. Ya ketika kita memang mempunyai depresi dan apa yang dipikirkan tadi menjadi beban untuk kita, lepaskan hal itu. Dengan apa? Lakukan yang Akbar sering lakukan tanpa harus memikirkan hal itu. Jika memang hal itu terus terjadi, Akbar coba ajak mereka untuk dalam artian jika mereka hanya melihat segi Akbar, ajak mereka untuk melihat apa yang Akbar lakukan. Takutkan kenapa mereka hanya mencemooh Akbar saja kan, kemudian dicap jelek di lingkungan sekitar. Jadi jangan beranggapan hal itu negatif. Kita tidak tahu apa yang dilakukan, apa harus setiap Akbar lakukan, apa itu kan penting bagi mereka untuk mengetahui hal itu kan dalam artian. Di sini saya hanya membimbing Akbar akan lepas dari hal itu. Tetap Akbar lakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari Akbar tanpa harus memikirkan apa kata orang dan apa yang orang nilai tentang Akbar di belakang kan. Memang proses ini ya simple, tetapi pada dasarnya memang untuk penguatan Akbar di sini ya hanya sabar penguatan diri dengan melakukan aktivitas yang positif. Jangan sampai hal-hal yang terjadi sebelumnya itu menjadi
perilaku buruk dengan melakukan hal-hal yang buruk untuk Akbar kan di sini. Jadi jangan sampai hal-hal yang buruk tadi, takutnya depresi ini kan berakibat fatal. Tapi di sini Akbar sebelum berakibat fatal untuk suatu masyarakat yang dia terkorban, akan terjadi korban atau gimana kan ketahuan. Tapi Akbar berusaha untuk melakukan konsultasi kepada saya di sini untuk konseling, proses konseling. Ya alhamdulillah perkenan dari saudara Akbar kan. Nah di sini saya akan merefleksikan diri dahulu karena rasa saya apakah dapat diterima dari proses tadi itu. Dapat. Ya tadi dengan apa? Pertama dengan melakukan refleksi dengan positif, sabar, terus jangan sampai mendengar kata-kata orang, tetap melakukan aktivitas positif tadi kan. Terus jika Akbar ingin keluar malam, biarkan gitu kan. Tapi tetap jika orang itu jangan diambil hati dan martin gitu kan. Nah di sini kita kan proses pendinginan, yang mana jika saya mengucapkan pagi, Akbar tepuk tangan. Saya mengucapkan pagi, Akbar tepuk tangan. Coba tangan. Nah, jika saya mengucapkan siang, tepuk tangan 2 kali. Jika saya mengucapkan malam, Akbar tidak usah tepuk tangan setengah. Jadi coba malam, pagi, siang, malam, pagi, malam, pagi. Nah itu kan artinya di situ fokus Akbar secara sekilas kurang fokus, dan artinya memang masih berpikir hal yang tapi di situ dengan hal-hal itu biar Akbar tetap paham apa yang akan disampaikan di sini. Lanjut kita tadi lanjut ke tahap intinya dan tahap ke depresi atau iceberg. Sini saya akan melakukan sesi penutup, artian ya kita selesaikan proses konseling ini. Jika Akbar akan berubah pikiran ketika tindak lanjut yang selanjutnya, Akbar harus segera konsultasi. Jangan sampai di psikologis Akbar itu menjadi buruk, dalam artian depresi menjadi gitu. Tapi ya saya di sini tetap proses konselingnya. Tindak lanjutnya bagaimana ketika Akbar, apakah dalam seminggu atau 3 minggu atau sebulan dalam proses konseling yang apa saya sarankan di sini Akbar serap dan terima, alhamdulillah. Artinya proses itu harusnya proses itu terjadi dengan baik kan. Ya mungkin itu sajalah untuk pagi ini konsulnya. Jika Akbar ada merasakan hal-hal yang mengganjal atau menjadi masalah lain, segera datang ke saya untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana. Bila perlu ajak saya untuk jika ada orang tertentu yang menyalahkan Akbar, kita obrolkan secara baik-baik. Dalam artian situ kan kita memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan Akbar itu bukan hal yang sebenarnya buruk, gitu kan. Mereka tidak tahu, hanya menilai apa yang Akbar lakukan. Ya itu saja ya. Bisa diterima kan? Bisa. Sangat mengerti kan? Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja ya Akbar yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Mungkin itu saja pertemuan kita. Terima kasih. Ya. Jadi ya. Ya, terima kasih Pak.